orang-orang sombong tidak akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Tapi bagi orang yang rendah hati, yang mau dituntun Tuhan, yang mau dinasehati, yang mau ditegur oleh Tuhan, ya, yang mau kerendahan hati, mau mengatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan aku. Orang-orang tersebut bukan hanya melihat pemulihan dalam hidupnya, bukan hanya melihat berkat dalam hidupnya, tetapi orang-orang yang rendah hati, mereka akan mendapatkan tempat di tempat yang kudus bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini nggak ada tempat lagi bagi yang mengandalkan diri sendiri. Engkau pasti akan kalah. Tetapi kalau kita rendah hati dan terus berharap dan terus mengandalkan Tuhan, orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan akan melihat kemenangan dan jalan keluar dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ada kalanya sadar nggak sadar kita sering mengatakan kepada orang-orang, ini hasil kerja keras kita. Walaupun kita kerja keras, tapi kalau Tuhan nggak blessing kita, ya, kalau Tuhan nggak memberkati kita, tidak ada hasil kerja keras kita. Hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita tidak sadar akan pencapaian kita, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, ya, akhirnya kita lupa akan hal itu, akhirnya kita jauh dari Tuhan dan kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Buat apa kita punya dunia tapi Bapak Ibu dan saya ditolak masuk dalam kerajaan sorga? Ya kan, kita bekerja, kita mendapatkan hasil semua karena Tuhan. Tapi lihat, banyak orang yang sombong akhirnya jatuh, ya, akhirnya jatuh miskin, gagal, bangkrut dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka lupa kesombongan adalah awal kejatuhan. Orang yang rendah hati Bapak Ibu adalah orang-orang yang sadar ketika dia sebelum beraktivitas dia berdoa. Orang yang rendah hati ketika dia mau mulai berbisnis, dia sadar bisnisku tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Aku mengundang Tuhan. Apapun yang sedang kita kerjakan pada hari ini, ya, sertakan Tuhan, ya. Pencapaian kita, kesuksesan kita, berkat-berkat yang sudah kita terima sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah hebat kita, tapi semuanya karena berkat-berkat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Banyak orang sombong karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan hal yang dunia berikan. Papa Reaji dalam khotbahnya di Sarbini, ya, mendiang selalu mengatakan, jangan cinta dunia, ya, buat apa kita punya dunia tapi kita binasa. Buat apa kita punya dunia tapi kita tidak diselamatkan. Banyak orang sekarang cinta dunia, bekerja keras untuk mencapai pencapaian, kaya raya dan sebagainya. Tetapi hidupnya tidak di dalam Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya Bapak Ibu, ya. Akhirnya hidupnya menjadi sombong. Jadi kalau hari ini diproses sama Tuhan, Pak Pendeta, dulu saya diangkat naik Pak, tapi tiba-tiba saya di titik yang terendah. Waduh Pak, proses Tuhan lama banget ya. Nikmati saja proses Tuhan. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, dunia mengajarkan, kita yang melakukan. Ya, dengan kekuatan sendiri. Dengan rumus-rumus yang sudah diberikan. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya. Kita baca Alkitab, bagaimana caranya Tuhan memberikan keajaiban yang tidak mungkin orang bisa lakukan, ya. Makanya kalau hari ini sedang diproses Tuhan, nikmati saja, ya. Cepat-cepat buang itu kesombongan, diproses Tuhan dengan baik, tepat pada waktunya. Janji Tuhan, orang yang rendah hati akan diangkat naik sama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Akhir zaman ini Bapak Ibu dan saya harus kuat di dalam doa. Banyak jemaat tanya, Pak, saya pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Ya, Tuhan Yesus gak kemana-mana. Tuhan Yesus sejauh doa. Selama Bapak Ibu dan saya masuk kamar berdoa dan Bapak Ibu memanggil Yesus, Bapak Ibu memanggil Roh Kudus, dia adalah pribadi yang tidak sulit untuk dicari. Ya kan? Yang masalahnya adalah apa? Karena kitanya nggak pernah berdoa. Bagaimana orang Kristen bisa menang dalam segala pertandingan? Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, sebut namanya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sebut namanya Elia, dia berdoanya luar biasa. Bisa minta Tuhan hujan 4,5 tahun musim kemarau, ketika dia sungguh-sungguh berdoa, hujan turun. Bapak Ibu sebut siapa? Daud berdoa. Setiap jaga kambing domba bapak, dia kambing domba bapaknya, dia bermazmur, dia berdoa, dia pujian penyembahan. Bapak Ibu sebut siapa? Ya kan, Yosua. Bapak Ibu sebut siapa? Abraham, Ishak, Yakub dan semuanya. Semua yang dipakai Tuhan orang biasa, tetapi mereka punya jam doanya luar biasa.
Ya, jadi kalau kita berdoa di akhir zaman ini, kita memberikan waktu untuk berdoa di tengah kesibukan kita dalam bekerja, dalam usaha, dalam bisnis. Waktu kita berdoa, di situ Bapak Ibu dan saya menyadari pentingnya untuk apa? Berjaga-jaga untuk melawan si iblis. Berapa banyak orang yang khawatir ketika berdoa imannya bangkit. Ketika dia berdoa menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, dia mempunyai kelegaan. Ya, krisis bisa kita hadapi kalau Bapak Ibu dan saya kuat di dalam doa. Suami, Pak, kuat dalam doa. Ibu-ibu harus kuat di dalam doa. Anak-anak muda harus kuat di dalam doa. Karena apa? Karena alam roh ini tidak bisa dikalahkan dengan fisik kita. Alam roh bisa dikalahkan dengan doa. Apa yang tidak kelihatan harus dikalahkan dengan yang tidak kelihatan. Kita mungkin fisiknya terbatas, tapi kalau kita punya doa, disitulah kuasanya tidak terbatas. Hanya orang yang berdoa yang menang di akhir zaman ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang kehilangan momen Tuhan. Ya, Pak, maksud momen Tuhan apa? Momen Tuhan, kesempatan ilahi itu seperti ibadah seperti ini. Ya, ada banyak orang Kristen hari Minggu nggak pernah ibadah. Berarti apa? Dia kehilangan momen Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang gak pernah berdoa. Ada banyak orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab. Banyak orang Kristen yang gak mau pujian penyembahan. Berarti apa? Dia kehilangan momen Tuhan. Ya, ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Berarti apa? Dia kehilangan momen Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan secara luar biasa, orang-orang dipakai secara Tuhan luar biasa, mereka memberikan waktunya yang banyak untuk Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu kesempatan ilahi ini nggak bakal lagi datang terjadi untuk masa depan. Jangan sampai ketika sudah tidak berdaya lagi, baru kita merindukan momen itu bersama Tuhan. Walau kita sudah tidak berdaya lagi, baru kita sadar bahwa kita kehilangan kesempatan ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan lewatkan hari Minggu tanpa ibadah. Karena apa? Karena kesempatan ilahi ini penting bagi kita di masa-masa krisis. Orang yang banyak alasan untuk bertemu Tuhan, engkau tidak akan pernah ketemu Tuhan ketika menghadapi masa-masa sulit. Justru orang yang tekun cari Tuhan, engkau akan melihat Tuhan akan turun tangan ketika menghadapi masa-masa sulit. Perkuat iman, jaga baik kita dengan Tuhan. Setiap kesempatan untuk bersama Tuhan, pakai itu dengan baik. Ingat, orang yang tidak cari Tuhan, dia tidak akan pernah melihat di masa krisis Tuhan akan tolong dia. Tapi orang yang tekun cari Tuhan, dia akan melihat di saat krisis Tuhan akan turun tangan untuk menolong dia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Walaupun dunia sedang bergoncang, tetapi Alkitab mengatakan masa depan itu masih ada bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan merasa ya udahlah Pak, akhir zaman saya berhenti kuliah. Jangan. Ya kan, saya mau seperti Pak Alek bilang, setiap hari berdoa. Iya, berdoa sih berdoa, kerja juga kerja. Jangan, wah, kita tinggalkan pekerjaan kita berdoa. Percaya mujizat terjadi. Ya nggak gitu juga. Makan tidur diberkati, kolesterol itu namanya Bapak Ibu. Ya, tetap lakukan bagian kita. Yang sekolah tetap sekolah, yang kuliah tetap kuliah, yang kerja tetap kerja, dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Ya, tepat pada waktunya ketika nanti Tuhan menjemput Bapak Ibu dan saya, kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Ya, Tuhan akan menilai setiap apa yang kita kerjakan. Jangan pernah memikir kapan tanggal Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita melihat tanda-tandanya, memang sudah semakin dekat. Alkitab tadi mengatakan apa? Keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Ya, kedatangan juru selamat sudah semakin dekat dengan apa yang terjadi dalam dunia. Tapi tanggalnya kita tidak tahu. Tapi bagi kita, bangkitkan iman, tetap setia sama Tuhan Yesus, dan jangan pernah meninggalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dunia boleh bergoncang, tapi orang yang taat berbeda dengan orang dunia. Berkat kita luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, dicobakan saja, dipraktekkan saja. Karena firman Tuhan itu bukan katanya-katanya Bapak Ibu. Tuh, firman Tuhan itu ya dan amin. Ekonomi kita pasti dipulihkan, rumah tangga kita pasti dipulihkan,
apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya, bagi Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya semudah membalikan tangan. Adakah yang susah bagi Tuhan untuk memberkati kita? Adakah yang susah untuk Tuhan untuk kasih makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan? Baca Alkitab, tidak susah, tidak sulit. Ya, Tuhan mengangkat 5 roti 2 ikan, memecah-mecahkan roti dan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Tidak ada yang sulit, tetapi yang Tuhan minta bagi kita adalah apa? Ketaatan untuk kita menjadi pelaku firman. Amin ya. Hati-hati, di akhir zaman banyak orang yang tidak taat. Doa saya, Tiberias, jemaatnya taat semua, dan engkau akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Gembala sidang Bapak Ibu dan saya mendiang Pak Pariaji dengan Ibu Darnyati Pariaji sangat keras dan konsisten menyerukan hidup benar, menyerukan hidup kudus di dalam kehidupan jemaat kita sebagai orang Kristen. Saya percaya semua rindu doanya dijawab Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Makanya hidup benar saja. Pak, jaga kekudusan suami istri. Kemanapun seorang bapak melangkah, harus ingat istrinya. Satu-satunya wanita yang dicintai di dalam hidupnya. Buktikan deh kalau rumah tangganya saling setia. Gak mungkin Tuhan gak berkati, pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu dia ya. Kalau rumah tangga Bapak Ibu baik, rukun, saling setia, ibarat keran itu dibuka lebar sama Tuhan, airnya deras, berkatnya berlimpah. Tetapi ketika ada pengkhianatan di dalam rumah tangga, ada perselingkuhan dalam rumah tangga, nggak hidup kudus, tangan Tuhan itu sendiri yang menutup kerannya. Jadi mau usaha apapun gagal, mau usaha apapun sulit, mau usaha apapun nggak jadi berkat. Seperti Adam dan Hawa tidak hidup kudus, melanggar firman Tuhan. Apa yang mereka dapatkan? Semak duri. Ya, walaupun kita sederhana, tapi waktu rumah tangga kita hidup kudus. Lihat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu berkat untuk kita. Kalau istilahnya Pak Pariaji, berkat Bapak Ibu dan saya seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Sadar bahwa kita ini terbatas. Kita ini debu tanah ya. Debu tanah jangan sombong. Debu tanah jangan songong. Kalau diingetin Tuhan hidup kudus ya. Karena apa? Karena dengan hidup kudus berarti Bapak Ibu dan saya mempersiapkan diri jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, kita nggak punya hak untuk apa? Tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya percaya kalau rumah tangga Kristen itu saling mengampuni, Alkitab apa yang katakan? Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan perintahkan berkat ya. Jadi mari kita saling mengampuni Bapak Ibu ya. Suami istri mengampuni, anak terhadap orang tua mengampuni, orang tua terhadap anak mengampuni. Ya, anak terhadap mertua mengampuni, mertua terhadap anak mengampuni. Ya, karena saya percaya orang-orang yang bisa mengampuni itu mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Ya, jadi mengampunilah. Walaupun mengampuni itu tidak mudah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan Bapak Ibu, jangan sampai kita punya akhlak, kita punya karakter itu ngaco. Ya karena apa? Karena kalau kita punya karakter kita tidak baik, kalau karakter kita ngaco, kalau karakter kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, disitulah awal dari kehancuran kita. Kehancuran Tuhan bisa pulihkan, sakit bisa Tuhan sembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Adakah yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Makanya tetap dalam jalannya Tuhan. Tetap lihat Tuhan. Kenapa? Karena iblis akan selalu mengintimidasi Bapak Ibu dan saya. Bagaimana cara kita untuk menang atas intimidasi? Selalu lihat Tuhan. Waktu kita lihat Tuhan ada damai. Waktu kita lihat Tuhan ada sukacita. Waktu kita lihat Tuhan ada salib di sana. Apa arti salib? Yesus mengampuni dosamu, merubah kutuk menjadi berkat. Dan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Makanya hari ini apapun kehancuran dalam hidup kita, tetap percaya Yesus membawa terang,
membawa damai dan sukacita, dan membawa pengharapan bagi kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bertobatlah dari segala rancangan keinginan hati yang tidak baik. Ya, segala rancangan yang busuk, dendam, kepahitan, ingin jatuhin orang, punya rencana yang tidak baik kepada musuh kita. Bertobat. Karena apa? Balik lagi, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Ya, makanya punya hati yang baik. Tuh, Pak, saya punya hati saya tidak baik, Pak. Bagaimana caranya? Minta anugerah Tuhan dan percaya darah Yesus bisa membersihkan setiap hati kita. Ya, makanya lihat kalau orang bertobat, hidupnya pasti dipulihkan Tuhan. Kalau Tuhan ingin membangun kehidupan Bapak Ibu, bangunan lama dihancurkan. Udah begitu puing-puingnya dibersihkan. Setelah dibersihkan ada tanah kosong. Dan Tuhan akan membangun untuk Bapak Ibu dan saya. Setiap bangunan ada namanya pondasi. Pondasinya itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Apa pondasinya? Iman yang teguh seperti batu karang. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, ya bukan orang yang sempurna, tetapi mereka punya iman seperti batu karang. Mau dipukul tetap beriman. Mau mengalami penyiksaan tetap melangkah dengan iman. Ya kan, mau dilempar ke gua singa seperti Daniel, tidak takut bahaya, tidak takut maut. Mau dibakar seperti 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan mereka mengatakan, walaupun Tuhan tidak tolong kami tetap setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa mereka bisa begitu? Karena pondasi hidup mereka seperti batu karang, iman yang teguh. Hanya segala sesuatu harus mengikut sertakan Tuhan, amin. Harus. Kenapa? Karena dengan kekuatan ilahi, Bapak Ibu dan saya akan kuat menghadapi goncangan-goncangan zaman. Ya, siapa sangka banyak perusahaan tutup, Bapak Ibu. Ya, siapa sangka banyak perusahaan-perusahaan mem-PHK orang. Tapi lihat, anak Tuhan, walaupun krisis, walaupun masa sukar, yang punya iman tetap diberkati Tuhan. Amin, tetap melihat mujizat, amin. Ya, tetap melihat ada miracle. Ya, selama Bapak Ibu dan saya berdiri di atas batu karang. Ya, bagi Tuhan untuk membuat bangunan yang baru itu sangat mudah. Ya, makanya koreksi hidup kita. Kenapa ya kok bisnis hancur ya? Kenapa ya rumah tangga kok berantakan ya? Kenapa ya? Oh, rupanya tidak ada tempat yang mulia yang kita berikan untuk Tuhan. Apalah artinya berkat tanpa intim dengan Tuhan? Apa artinya? Nothing. Karena bagi Tuhan bukan itu, bukan bonusnya. Tetapi apa? Keintiman Tuhan dengan Bapak, Ibu, dan saya. Amin ya. Kalau intim, gak usah takut tentang masa depan. Kalau intim, gak usah takut tentang akhir zaman. Akhir zaman boleh banyak yang hancur. Tapi anak Tuhan akan melihat perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau ikut Tuhan itu janji Tuhan. Jadi kepala bukan jadi ekor. Ya kan, naik dan bukan turun. Ya, jadi kalau ikut Tuhan tuh nggak begini. Ikut Tuhan tuh nggak flat. Ikut Tuhan tuh pasti naik. Makanya tetap punya pengharapan. Itu harapan kita hanya di dalam Kristus. Ingat, Kitab Yohanes mengatakan di luar aku, A-nya huruf besar. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa tahan masa sukar? Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa tahan orang di PHK? Nggak ada yang bisa. Tetapi siapa yang bisa tahan pengharapan di dalam Kristus? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menahannya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya setia di dalam Kristus, setia aja. Walaupun lagi digoncang-goncangkan, tetap setiap goncangan yang diizinkan Tuhan, itu pasti ada upahnya. Orang kalau mau berubah, Tuhan pasti angkat naik. Ya, Tuhan gak lihat background, Tuhan gak lihat sekolahnya apa. Tuhan gak lihat dari suku mana, bapaknya siapa, emaknya siapa. Tergantung pribadinya. Makanya harapan itu ada di dalam Kristus. Makanya sesulit apapun, jangan pernah tinggalkan Yesus, amin. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita sulit. Ada waktunya kita air mata. Tapi ada waktunya Bapak, Ibu, dan saya pulang bersorak-sorai. Membawa kemenangan dan membawa
mujizat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kenapa kita tetap diberkati di masa sulit? Karena ada darah Yesus yang memproteksi Bapak, Ibu, dan saya. Iya kan? Kita banyak kelemahan? Iya. Kita banyak kekurangan? Pasti. Manusia lahir ditolong, mati digotong, Bapak Ibu. Manusia apa sih yang disombongin? Kita ini debu tanah, amin. Kita ini debu tanah, kapan saja bisa check out dari dunia ini. Makanya tetap rendah hati sama Tuhan. Ya, jangan pernah keluar dari Yesus. Karena hanya Yesuslah yang berani menjamin hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang generasi yang lebih dari pemenang. Tetapi jangan hanya sampai slogannya doang. Aku generasi lebih dari pemenang. Disablon lagi di baju. Ya kan? Udah begitu dibikin lagi alamat email. Alamat emailnya apa? Lebih dari pemenang @yahoo.com. Haleluya. Iya kan? Ya, apalah arti alamat email lebih dari pemenang? Apalah arti sablonan baju? Aku Laskar Kristus, generasi lebih dari pemenang. Tetapi dalam kenyataannya kita kalah. Iya kan? Seorang prajurit, Bapak Ibu, dia ketika berperang dia tidak memikirkan apa-apa. Karena dia tahu hidupnya dijamin sama pimpinannya. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu dan saya, jangan ragu dalam perjalanan iman. Nggak usah mikir bagaimana makan saya, minum saya, pakaian saya, nanti anak saya bagaimana, pas sekolahnya dan sebagainya. Bapak Ibu tahu, sebelum Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya, Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkatnya untuk kita. Jangan kalah dalam pertandingan iman, jangan menyerah, jangan melempar bendera putih ketika Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi masalah. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Ya, Tuhan ada di pihak Bapak, Ibu, dan saya. Orang boleh sewa bodyguard, orang boleh punya orang kuat di luar sana. Tetapi orang kuat Bapak, Ibu, dan saya berbeda. Yang di belakang kita bukan manusia, yang di belakang kita bukan debu tanah, tapi yang di belakang kita adalah Tuhan yang selalu ada di pihak kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa kita tertekan. Hari-hari ini banyak yang kita gelisah, bimbang dan khawatir. Bagaimana masa depan anakku, bagaimana masa depan studi anak-anakku, bagaimana kehidupan rumah tanggaku dan sebagainya. Hari ini berikan kegelisahanmu, berikan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika dia gelisah, ketika dia tertekan dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia tidak berharap kepada manusia. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Dia berharap kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang Allah, semua apa yang Tuhan lakukan, semua ada di Alkitab. Semuanya menunjukkan manusia tidak punya kuasa, Tuhan punya kuasa. Kenapa kok Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Ayo kita bedah, manusia itu apa? Manusia sebelum menjadi daging seperti kita ini, dia adalah debu tanah, kata Alkitab. Dia kan tangannya Tuhan sendiri yang merangkai dari kepala sampai kaki. Organ-organ tubuh Tuhan yang rangkai semuanya. Ketika dia mau hidup, Tuhan hembuskan nafas kehidupan kepada manusia debu tanah itu. Jadilah Alexander Simanjuntak. Ya, Tuhan bikin lagi debu tanah, dibikin putih, putih banget. Jadilah Marcel Sairang, Bapak Ibu, ya kan? Ya, jadi kita bedah itu aja, dua aja dari manusia. Bagaimana jadinya manusia dari debu tanah? Jadi benar yang Alkitab mengatakan, ngapain mengandalkan debu tanah? Ya, apalagi Bapak Ibu bisa bedah tentang apa yang manusia bisa lakukan di dalam Alkitab. Apakah orang buta, seorang manusia yang buta di Alkitab bisa menyembuhkan kedua matanya sendiri? Gak bisa. Coba lihat tuh. Apakah seorang kusta di Alkitab Perjanjian Baru bisa menyembuhkan kustanya sendiri? Seorang manusia yang kena kusta bisa menyembuhkan kustanya sendiri? Tidak bisa. Manusia ketika berdosa, bisa nggak manusia itu menyelesaikan dosanya, menyelamatkan hidupnya dari api neraka? Tidak bisa. Dia butuh juru selamat. Makanya Allah datang menjadi manusia. Karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi siapapun yang hadir pada hari ini masih mengandalkan manusia harus bertobat.
Ya, jadi saya harus mengandalkan apa? Ya mengandalkan Tuhan lah. Kalau kita belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita berharap kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bagi manusia selama dunia ini berdiri, selama dunia ini ada, semuanya yang dia lakukan bombastis, spektakuler, mujizat yang luar biasa. Satupun orang di dalam dunia ini tidak ada yang bisa melakukannya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pemazmur mengatakan apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadamu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Karena waktu kita berharap kepada Allah, kita bisa mengucap syukur. Ya, mengucap syukur suatu tindakan yang dimana Alkitab selalu mengajarkan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berharap kepada manusia itu zong. Berharap kepada manusia kena prank nanti, engkau tidak dapat apa-apa. Berharap kepada Tuhan, engkau bisa mengucap syukur. Berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saya bisa bersuka cita. Dan orang yang berharap kepada Tuhan akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya di luar sana banyak melihat orang Kristen mengalami penderitaan. Ya, karena memang akhir zaman, Bapak Ibu nggak usah kaget. Karena memang Alkitab mengatakan orang Kristen harus banyak pikul salib. Jadi kalau sekarang kita melihat di sana ada bercerita tentang A, B, C, D, bagaimana kita banyak ditindas dan sebagainya, nggak usah kaget karena Alkitab sudah kasih tahu. Orang Kristen bagaimana sikapnya, Pak? Sabar. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya tahu bahwa ketika kita mengalami penyiksaan, mereka yang menyiksa kita bukan lawan kita, tetapi mereka melawan siapa yang di belakang kita. Yang ada di belakang kita adalah Tuhan yang ada di pihak kita. Kesesakan apapun kita harus sabar. Kita harus kuat. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, biarkan saja. Mungkin kita banyak mengalami apa? Ya, serangan-serangan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di pihak kita. Apalagi Bapak Ibu dan saya diurapi dengan minyak. Alkitab mengatakan apa? Jangan kau usik-usik orang yang diurapi. Waduh, ngeri Pak. Kita ini diurapi. Semua kepala kita ada minyaknya. Pulang gereja orang Tiberias pasti jidatnya ada. Kalau dulu di Sarbini saya nyampe kadang-kadang sesi Bonargas belum beres kan, kadang saya ke mall. Saya kalau lihat di mall udah ada minyak di sini, di Tiberias ini pasti. Ini pasti Tiberias. Ya, makanya orang yang diurapi, apalagi kalau Bapak Ibu dan saya hidup benar. Ya, ada yang usil-usil sama kita. Oh, haleluya. Sudah, jangan mata ganti mata. Oh jangan, mata kita bagus Pak, jangan. Bebas katarak lagi ya kan. Jangan, sudah biarin aja. Lo ganggu gua ya, lo fitnah gua ya. Oke, lo jelek-jelekin gua ya. Lo punya rencana jahat sama gua ya. Gua kasih tahu sama lo ya, gua diurapi. Tuhan gua katakan, jangan kau usik-usik orang yang diurapi. Karena itu janji Tuhan. Kita tetap sabar. Kita tetap doakan mereka. Tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Makanya sabar-sabar saja. Tuhan kok gini banget ya hidup di akhir zaman. Kata Tuhan, sabar. Aku sudah siapkan mahkota kehidupan untuk kalian yang sabar dalam kesesakan ya. Ya, lakukan yang terbaik. Tetap hidup di dalam kasih. Orang yang sabar akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Orang kalau tidak berdoa Bapak Ibu itu ibarat kayu. Ibarat kayu di tampak luarnya bagus tapi dalamnya kayak digerogotin raya. Kayu itu ketika kita pegang begini terus kita patahkan di paha kita begini. Pak, kayu itu cepat putus, cepat patah. Karena apa? Karena nggak ada kekuatan di sana. Tapi kalau orang yang doanya tidak jemu-jemu itu ibarat kayu, luarnya bagus, dalamnya kuat. Ketika kita mau patahkan dengan kaki kita begini, pak, kayu itu tidak patah. Kenapa? Karena ada kekuatan di dalamnya. Ya, orang mungkin menilai kita, orang ini kayaknya gampang dijatuhkan.
Ya kan, orang itu kayaknya biasa-biasa. Hati-hati. Tampak luar boleh biasa, tapi orang yang berdoa dalamnya itu luar biasa. Ya, mau digoncangkan dia kuat, menghadapi masalah dia tidak mundur dalam perjalanan iman. Kenapa? Karena dia tahu rahasianya, yaitu apa? Berdoa. Ya, makanya jangan malas berdoa. Orang Kristen nggak berdoa kalah. Ya, orang Kristen nggak berdoa murtad nanti. Kenapa? Karena engkau akan kecewa, engkau tidak akan bisa melihat mujizat dalam hidupmu. Ya, berdoalah. Ya, orang yang berdoa dia akan kuat. Dan orang yang konsisten berdoa, dia akan selalu melihat ada pengharapan dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kekristenan bukan hanya melihat tentang berkat, mujizat, kesuksesan. Ya, kalau kekristenan hanya mengejar berkat, mujizat dan kesuksesan, suatu saat Bapak Ibu dan saya akan kecewa. Kenapa? Kenapa Tuhan kok nggak ada berkat lagi? Kenapa Tuhan kok nggak ada mujizat lagi? Ya, kenapa Tuhan kok saya nggak sukses? Kenapa saya difitnah? Kenapa saya di PHK dan sebagainya? Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya hari-hari ini, ya kan, belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk hidup melakukan apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita, saya percaya apapun yang terjadi, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah kecewa ya menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita bukan hanya mengejar mujizat, bukan hanya mengejar berkat atau kesuksesan. Kesungguhan hati kita yang kita lakukan adalah apa? Bagaimana setiap hari kita menyenangkan hati Tuhan. Sebelum terlambat, evaluasi hidup kita. Kenapa? Ya, nggak usah takut tentang berkat mujizat. Ya, semuanya itu sudah Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu dan saya. Semuanya itu sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, semua itu sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang berjuang cari Tuhan. Gak usah ngomong mujizat, mujizat akan mengikuti hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Gak usah ngomong terobosan, Pak, terobosan akan mengikuti orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhir zaman banyak orang mengalami krisis, mengalami kesukaran, tapi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka akan melihat berkat Tuhan mengalir di masa-masa krisis. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dunia tidak mengajarkan kekudusan. Ya, dunia tidak mengajarkan kesetiaan dalam rumah tangga. Dunia tidak mengajarkan tentang jangan berzina, jangan cabul, jangan korupsi. Ya, di luar sana banyak orang yang hidupnya tidak berkenan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya di dalam Kristus, ada Roh Kudus. Nah, namanya saja juga ada Roh Kudus. Roh Kudus yang diajarin pasti tentang kekudusan. Ya, Bapak Ibu dan saya punya Allah yang kudus. Allah yang kudus naik ke sorga, namanya Yesus. Dia berikan penolong, namanya Roh Kudus. Bapak Ibu dan saya adalah umat Tuhan yang dikuduskan oleh darah Yesus. Suatu saat orang kudusnya Tuhan akan diundang oleh Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, jadi kalau sudah tahu diundang ke ruang Maha Kudus, hidupnya selama di bumi harus kudus. Karena itu passwordnya kudus. Bahasa Inggrisnya apa? Holiness. Diingat jemaat Tiberias, jaga hidup kudus. Jangan ada perselingkuhan bapak-bapak, jangan ada perselingkuhan ibu-ibu, anak muda, jangan ada perzinahan di dalam hidupmu. Hati-hati dalam pergaulan bebas. Yang pacaran-pacaran hati-hati ya, jangan bablas. Pacaran bukan hawa nafsunya yang dikeluarkan, bukan. Ya, bukan ayo ke tempat yang gelap. Jangan tempat yang gelap, kata opung itu berbahaya. Ya, mohon maaf nih ya. Hati-hati. Kalau anak muda pun gak jaga kekudusan, banyak anak muda juga yang tertinggal. Hari ini kejarlah kekudusannya. Ibu gembala pun tidak pernah capek-capeknya mengingatkan kita. Ya, ingat, kita ini dipersiapkan jadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Ya, jangan hanya kita mengenal surga, tapi kita nggak nyampe ke surga. Ya, makanya ayo saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan. Ya, kita kejar kekudusan. Rupanya kekudusan adalah hal yang disukai Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya apa yang sudah kita dapatkan hari ini jangan membuat kita sombong, apalagi memandang rendah orang. Makanya tetap rendah hati. Pencapaian kita hari ini, kesuksesan kita hari ini, ya, kalau bukan dari Tuhan,
tidak bisa. Ya, apa yang kita kerjakan gak mungkin berhasil kalau Tuhan tidak menyertai kita. Ya, Yusuf dengan Daud, ya, ketika mereka sedang menghadapi kesulitan, rendah hati, banyak pertolongan dari Tuhan. Kesombongan di akhir zaman ini akan dijatuhkan oleh Tuhan. Ya, makanya rendah hatilah, bangun pagi cari Tuhan. Tuhan, aku mengundang Engkau dalam bisnisku. Tuhan, aku mengundang Engkau dalam pekerjaanku. Tuhan, aku mengundang Engkau di dalam usahaku. Tuhan, anakku besok sekolah. Tuhan sertai mereka. Bukan hanya mereka pintar, tetapi mereka rendah hati dan sadar apa yang mereka dapatkan semuanya berasal dari Tuhan. Wah, saya percaya Bapak Ibu, kalau anak-anak Tuhan semuanya rendah hati, saya percaya semakin kita rendah hati, semakin kita diangkat naik, semakin kita melihat banyak pertolongan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Manusia senangnya suka-sukanya sendiri, manusia senangnya hidup dalam kedagingan. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu berantakan. Jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu hancur. Jangan salahkan Tuhan kalau orang-orang yang maunya hidup sendiri, mereka tidak melihat hidupnya tergenapi setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena balik lagi, Tuhan itu menghargai kehendak bebas dalam setiap kehidupan manusia. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya yang rajin ibadah, yang tekun cari Tuhan, kita pasti diberikan hikmat sama Tuhan dan mengatakan apa? Pak Pendeta, saya mempunyai kehendak bebas, tapi saya tidak mau menggunakan kehendak bebas saya untuk melanggar firman Tuhan. Yang aku pilih adalah apa? Kehendak bebasku aku gunakan untuk mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Karena aku percaya kalau Tuhan sudah buat aturan, itu pasti yang baik dalam hidupku. Ada haleluya Tiberias, amin. Hidup hanya sekali. Jangan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ujungnya menuju maut. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, karena semuanya sia-sia. Hati-hati, jangan Bapak Ibu dan saya hidupnya bebas-bebas sendiri. Karena rawan tersesat. Kalau sudah tersesat, masuk dalam jebakannya iblis, mati, nggak selamat, masuk dalam kebinasaan. Ya, berhikmatlah setiap hari, minta petunjuk dari Tuhan sebelum melakukan aktivitas, supaya kita tidak tersesat dan kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita difitnah, hari ini kalau kita dijatuhin sama orang, gak usah takut, tetaplah hidup benar. Tuhan akan menopang hidup Bapak Ibu dan saya. Anak Tuhan, lumbung-lumbungmu, logistikmu pasti diberkati Tuhan kalau kita hidup benar. Engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan utang-utang, engkau tidak akan minta-minta. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Itu dia. Tuhan, aku sudah hidup benar. Uji aja Tuhan. Aku sudah hidup benar Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti akan menolong aku di masa-masa krisis ini. Tuhan pasti tolong Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak akan pernah lupa perjuangan Bapak Ibu hidup untuk hidup benar. Karena Tuhan tahu hidup benar itu tidak mudah. Apalagi di masa-masa seperti ini. Amin. Terarah karena di jalannya Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu dan saya mau melihat ada berkat khusus di akhir zaman ini, saya percaya Tuhan baik, tapi Tuhan mau melihat ketaatan kita. Ya, orang tua mana yang senang kalau anaknya taat? Senang nggak Bapak Ibu? Taat anak-anaknya senang. Saya juga kalau melihat anak saya taat senang. Mungkin duit pas-pasan, tapi ada aja cara kita untuk memberkati anak kita. Ada aja cara kita untuk memberikan kejutan untuk anak kita. Walaupun mungkin duit kita pas-pasan sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita taat. Anak-anak kita taat. Sama gambaran itu membuktikan anak-anak Tuhan kalau kita taat karena Tuhan baik. Bapak Ibu dan saya jangan kaget kalau ada berkat-berkat khusus yang Tuhan curahkan bagi setiap kita orang yang taat kepada Tuhan. Ketika segala sesuatunya belum terjadi mujizat, Bapak Ibu terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Kadang beberapa jemaat tanya sama saya, Pendeta kenapa belum dijawab Tuhan? Saya sudah 3 tahun loh Pak Pendeta, ya minta rumah. Saya sudah 2 tahun loh Pak Pendeta, saya minta jodoh. Saya sudah 3 tahun loh Pak Pendeta, minta pekerjaan dan sebagainya.
Kalau sampai hari ini belum dijawab Tuhan, saya katakan teruslah beriman, teruslah percaya. Kenapa? Karena jerih payah Bapak Ibu dan saya untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Tetaplah beriman, tetaplah percaya ya, sambil menunggu waktunya Tuhan. Jangan punya pikiran-pikiran negatif, jangan punya prasangka buruk sama Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa saya, Pak Pendeta. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Wah, sepertinya saya nggak layak lah, saya nggak benar lah, dan sebagainya. Itulah yang setan mau, supaya Bapak Ibu dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Makanya saya katakan waktunya Tuhan itu pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi, pertolongan Tuhan pasti terjadi, ya mujizat-mujizat pasti terjadi. Yang penting untuk menunggu janjinya Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus punya iman yang kuat, yang besar. Karena percaya iman kita lah yang memampukan Bapak Ibu dan saya bisa menghadapi kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran yang sekarang banyak terjadi di hadapan orang percaya. Segala sesuatu tantangan yang harus kita hadapi, Bapak Ibu harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Tuhan selalu beserta kita. Ya, itulah yang memberikan ketenangan bagi kita. Itu yang membuat Bapak Ibu dan saya ada damai sejahtera. Ada masalah bukan menjadi panik, ada masalah bukan menjadi takut, ada masalah bukan menjadi bimbang, tetapi ada masalah Bapak Ibu dan saya harus menyadari, cari janji Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan apa? Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani 13. Ya, kalau Bapak Ibu baca Mazmur 23, ya, ketika Daud mengatakan Tuhanlah gembalaku yang baik, takkan kekurangan. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, Daud mengatakan apa? Dalam lembah kelam pun aku tidak takut. Kenapa? Karena gembala yang baik itu pasti akan menyertai setiap domba-dombanya. Kalau kita melihat apa yang zaman sedang terjadi, keadaan zaman, Bapak Ibu dan saya jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan apa? Jangan takut dan gusar hatimu, kata Tuhan. Ketika engkau mendengar deru perang, ketika engkau mendengar bencana alam, ketika engkau mendengar masa-masa sukar, ketika engkau mendengar penyakit sampar, Tuhan sendiri yang mengatakan jangan gusar hatimu. Kenapa? Karena Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Makanya kita ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya, maut kita tolak, bencana alam kita tolak. Bapak Ibu dan saya terproteksi sempurna oleh kuasa minyak anggur. Hari ini Bapak Ibu dan saya terpelihara sempurna, amin. Ada masalah, namanya hidup pasti ada tantangan. Namanya hidup pasti ada masalah. Tetapi jangan takut, apalagi Bapak Ibu dan saya di Tiberias. Kita ada minyak, kita ada darah Yesus. Kita diproteksi sempurna. Ya, justru ketika ada masalah kita tidak takut. Bangun pagi undang Tuhan dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis ya. Ya, lihat, hormati Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghormati Tuhan, apa contohnya? Kita jaga pertobatan dan jaga kekudusan kita. Orang yang menghormati Tuhan, saya percaya dia menjaga pertobatan. Orang yang menghormati Tuhan, saya percaya dia menjaga kekudusan. Orang yang menghormati Tuhan, dia pasti menempatkan Tuhan yang paling utama di atas segalanya. Tuhan yang paling utama. Ingat, dosa itu menghancurkan. Dosa membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, kita jaga kekudusan. Kalau menghormati Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan masuk, krisis tidak bisa berkuasa. Justru bersama Tuhan kita menang atas krisis. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Apa yang kita butuhkan, kita minta sama Tuhan. Tuhan kasih lebih dari apa yang kita minta. Itulah sifatnya Tuhan. Taat saja sama Tuhan. Ya, nurut aja sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan itu melebihi apa yang kita minta. Pasti yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.